Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya di rumah? Semoga kita sehat-sehat ya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang matriks, yaitu part pertama di sini tentang mengenal matriks ya. Ya, di bagian mengenal matriks ini saya tuliskan tentang konsep matriks. Konsep matriks diantaranya yaitu ada tentang pengertian dan cara menuliskan matriks, lalu ada notasi ordo matriks, macam-macam matriks, dan transpos matriks juga ada kesamaan matriks. Oke, di sini saya sudah menuliskan contoh soal tentang konsep matriks, yaitu sebuah koperasi sekolah menjual beberapa alat tulis, yaitu diantaranya ada pensil dengan harga jual per buah 2.000, pulpen dengan harga 3.000, dan buku tulis dengan harga 5.000. Koperasi tersebut mencatat hasil penjualan di bulan Januari dan Februari yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada bulan Januari dan Februari, lalu dia mendatanya ternyata per minggu, jadi minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, ini ada total masing-masing hasil penjualan pensil, pulpen, dan buku tulis. Nah, pertanyaannya, susunlah secara baris dan kolom menggunakan kurung biasa, yaitu tentang harga pensil, ini nggak ditulis ya, pulpen, dan buku tulis ya. Lalu yang kedua ada data penjualan Januari dan data penjualan Februari. Sebetulnya tabel yang disediakan ini juga sudah disusun secara baris dan kolom, tapi di sini di soalnya menggunakan kurung biasa, bukan menggunakan tabel ya. Yang pertama tentang harga pensil, pulpen, dan buku tulis. Nah, itu karena cuma maksudnya satu poin yang disebutkan, itu misalkan gini, pensil harganya 2.000, pulpen harganya 3.000. Nah, buku tulis harganya 5.000. Nah, ini dituliskan secara baris saja, kalau baris kan menyamping. Ya, atau kamu mau tuliskan kolom ke bawah. Jadi, kalau ke bawah tulisannya gimana? 2.000 untuk pensil, 3.000 untuk pulpen, 5.000 untuk buku tulis. Nah, itu ya, tahu. Jadi, kamu bisa tuliskan baris saja atau kolom saja, itu untuk harga. Yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 2 tentang data penjualan Januari. Nah, karena Januari ini ada minggu ke-1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa tuliskan baris dan kolomnya secara lengkap. Nah, yang barisnya berarti untuk data pensil, pulpen, dan buku tulis. Nah, kita tuliskan 40, 35, 100, 60, 45, 130, 35, 25, 160, 65, 40, 200. Nah, itu kita susun secara baris dan kolom menggunakan kurung biasa. Lalu yang ketiga juga sama seperti yang nomor 2. Cuma yang data penjualan Februari, berarti kita konsen yang bagian kolom ini. Ya. 25, 40, 80, 28, 30, 55, 34, 15, 95, 36, 60, 100 ya. Nah, ini secara baris dan kolom menggunakan kurung biasa. Nah, secara tidak langsung kita sudah menuliskan yang namanya bentuk matriks. Nah, ini matriks nih, semuanya yang kita tuliskan nih. 2.000, 3.000, 5.000 secara baris. Nah, yang ini secara kolom. Yang nomor 2 secara baris dan kolom, dan nomor 3 juga sama. Ini kita namakan bentuk matriks. Ya. Jadi, apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan barisan dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau berbentuk persegi
panjang. Jangan lupa dituliskannya dalam bentuk kurung biasa ya, atau kurung siku. Nah, kurung siku seperti ini. Ya. Bagaimana kalau dituliskannya kurung kurawal? Nah, kurung kurawal tidak boleh. Kurung kurawal itu bukan termasuk matriks ya. Nah, misal di sini tadi matriks yang tadi kita buat 25, 40, 80 sampai dengan bilangan ke 100. Di sini ada baris, ada kolom. Semuanya berapa baris? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, semuanya ada 4 baris. Kolomnya ada berapa? Nah, kalau kolom ke bawah 1, 2, 3. Ada 3 kolomnya. Nah, karena baris dan kolomnya tidak sama, berarti dia termasuk matriks persegi panjang. Ya. Nah, bagaimana kalau yang persegi? Kalau yang persegi, berarti kalau barisnya 2, kolomnya 2. Misal, saya punya 2, 7, 6, 1. Nah, barisnya 2 kan, kolomnya juga 2. Nah, ini namanya matriks persegi. Ya. Ini contoh dari matriks. Kalau misalkan saya punya bentuk yang seperti ini ya, coba kita buatkan. 1, 9, 5, 6, 7, 2, 3. Nah, ini matriks bukan? Ya, coba kita perhatikan di sini. Ini sudah berbentuk persegi panjang bukan? Udah belum sih? Belum kan? Karena ada beberapa bagian atau beberapa ruang yang tidak diisi bilangan. Yang misal di sini. Nah, di sini bilangannya berapa? Gitu ya. Jadi ada di baris pertama, kolom yang kedua tidak ada bilangannya. Di baris ketiga, kolom kedua juga tidak ada bilangannya. Maka ini namanya bukan matriks. Ya. Sebaliknya, yang seperti ini. Misal 2, 6, 7, 5, 4. Nah, ini matriks bukan? Ini juga bukan matriks karena masih ada bagian atau ruangan yang tidak diisi bilangan ya. Jadi pada intinya matriks itu akan disebut sebuah matriks kalau dia berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang dan semua bagian ruangannya terisi bilangan termasuk angka 0 ya. Nah, di sini ada notasi dan ordo matriks. Nah, kita lihat di sini. A, M kali N sama dengan, A11, A12 sampai dengan A1N. Lalu A21, A22, A2N. Nah, A11. Nah, ya, kita lihat di sini. A besar ini merupakan nama dari matriks tersebut. Jadi, ini cara bacanya matriks dari A. Kalau M kali N, ini ordo. Ya, ordo namanya. Di mana M itu sebagai baris, N-nya sebagai kolom. Jadi yang disebutkan baris dulu baru kolom. Gitu ya. A, M kali N. Berarti matriks A berordo M kali N. Kita lihat, ini namanya elemen. Ya, namanya elemen A11 sampai A1N itu namanya elemen. Elemen itu bagian-bagiannya. Ya, A11 berarti satu yang pertama baris, satu yang di belakangnya itu kolom. Jadi, baris pertama, kolom pertama, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1, A11. Nah, maka di sini A22, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom kedua, baris yang kedua, kolom yang kedua, A22. Itu ya, namanya itu notasi dan ordo. Nah, contoh, coba perhatikan yang bagian sini. Jika A
Jika matriks A sama dengan 5, 8, min 4, min 2, 1, 6, maka tentukan banyaknya baris. Ada berapa baris di sana? Bisa dilihat baris yang pertama yang ini kan. Nah, ini baris 1, lalu baris yang kedua. Jadi banyaknya baris ada 2 baris. Banyaknya kolom. Nah, berarti yang ke bawah kalau kolom. Ini kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Jadi banyak kolom yaitu ada 3 kolom. Ordo matriksnya, ingat ordo matriks yang disebutkan pertama kali yaitu baris. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi ordo matriksnya 2 kali 3. Jangan dibalik 3 kali 2, beda ya. Elemen A12, jadi elemen A, anggota dari A, posisinya baris pertama, kolom kedua. Baris pertama yang ini, kolom yang kedua, yang ini berarti ya. Nah, berarti angkanya 8. Jadi A12 ada di angka 8. Gitu ya. Lalu A23 di mana? Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua berarti yang bawah, kolom ketiga berarti yang ujung. Berarti angka 6. A23 ada di angka 6. Ya, paham tidak? Nah, yang terakhir, elemen-elemen matriks A yang bernilai negatif. Yang nilai negatif kan min 2 dan min 4. Ya, kita lihat. Min 4 ada di elemen A mana? Nah, kalau elemen itu menuliskannya dengan huruf kecil ya. Kalau nama matriksnya ditulis dengan huruf besar. Elemen yang min 4 berarti ada di baris mana dulu? Baris 1, kolom ke 1, 2, 3. Jadi, A1, 3. Ya. Terus yang bilangan min 2, elemen A baris kedua, ya, karena dia ada di bawah, baris kedua, kolom 1. Maka A21. Itu ya cara menulis. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam matriks. Di sini ada matriks baris, berarti dia hanya punya baris saja ke samping, ya. Jadi dia tidak punya kolom. Nah, kalau matriks kolom hanya punya kolom saja, tidak punya baris. Matriks persegi, kalau barisnya 2, kolomnya juga 2. Yang ini berarti ordo berapa nih? 4, 1, 2, 3. Barisnya 2, kolomnya 2, jadi ordo 2 kali 2. Kalau yang ini barisnya 3, kolomnya 3. Jadi ordo 3 kali 3. Nah, matriks diagonal itu bilangan selain 0 berbentuk diagonal. Yang mana? Nih kita lihat yang ini. 3 dan 1 bilangan selain 0 kan bentuknya diagonal. Lalu kalau yang matriks 3 kali 3-nya 2, 3, 1, selebihnya angka 0 semua. Ya, itu namanya matriks diagonal. Kalau matriks skalar, matriksnya diagonal, tapi angkanya sama semua, angkanya kembar. Nah, tuh kalau 3, 3 semua, kalau 2, 2 semua. Tapi kalau angkanya campuran selain 0, itu matriks diagonal. Nah, sekarang matriks identitas. Matriks identitas sama, masih matriks diagonal, tapi angkanya 1 dan 0. Ya, itu namanya matriks identitas. Bedanya, matriks diagonal angkanya campuran selain angka 0 yang berbentuk diagonalnya. Kalau matriks skalar angkanya sama selain angka 0 dan 1. Kalau angka 0 dan 1 saja itu namanya matriks identitas. Selanjutnya tentang transpose matriks. Transpose matriks adalah pengubahan baris menjadi kolom. Jika A adalah suatu matriks, maka transpose matriksnya yaitu cara menuliskannya A pangkat T, bukan A pangkat T ya. Jadi ini transpose dari A atau A transpose atau menuliskannya A absen. Ya, transpose dari A.
Nah, jika matriks A-nya berordo M kali N, maka transpos matriksnya berordo N kali M. Jadi dibalik. Ya, sifat transposnya nih, kalau sudah A transpos ditransposkan lagi, maka dia jadi normal, jadi A kembali. Ya, misal gini. Matriks A-nya saya punya angka 1, 7, 8, 5, 6, 4. Nah, maka transposnya bagaimana? Pengubahan baris menjadi kolom. Ini kan baris nih 178. Ya, 178 tadinya baris. Nih, kita buat menjadi kolom. Nah, kita buatkan gini. Jadi dia pindahin jadi kolom 178. Gitu. Nah, lalu baris yang kedua 564. 564. Gitu. Ya, itu transposnya. Lihat di sini. A berordo berapa? Ordo baris 2, kolomnya 3. Ordo 2 kali 3. Tapi kalau yang sudah ditransposkan, ordonya berubah menjadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi ordo 3 kali 2. Nah, transpos itu jadinya si baris jadi kolom. Nih. Tuh, barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Jadi ordonya tinggal dibalik. Awalnya ordo 2 kali 3, setelah ditransposkan menjadi ordo 3 kali 2. Gitu ya. Nah, sifat transpos yang ini, lihat ini kan sudah ditransposkan nih. Ya, kita coba ya. A transpos ditransposkan lagi. Ya, jadi ini kan hasil transposnya nih. 1576884. Kalau kamu transposkan lagi, jadi yang kolom ini jadi baris kan? Ya, atau yang baris 15 jadi kolom 15. Baris yang kedua 7, 6. Baris yang ketiga 8, 4. Nah, kalian perhatikan. Dia berubah jadi A lagi kan? Nah, jadi setelah kalau dia sudah ditransposkan kembali, maka akan kembali ke matriks awal. Itu nama. Selanjutnya ada kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks itu dua matriks sama jika kedua matriks tersebut berukuran sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Misal gini. Misal ada matriks A dan matriks B. Matriks A-nya 2, 3, 4, 5, 7, 8. Matriks B juga sama, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi sama-sama. Matriks A berordo barisnya 2, kolomnya 3. Akan sama dengan matriks B. Maka matriks B-nya juga harus berordo sama, 2 kali 3. Nilainya juga sama. Elemen A11 kalau 2, ya berarti matriks B juga harus 2. Kalau di elemen 1, 2, kalau yang A-nya 3, maka B-nya juga harus 3. Itu namanya kesamaan matriks, ya. Nah, kalau misalkan si B ini, B-nya ordonya berapa? Baris 2, kolom 3. Sedangkan si C-nya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ini bukan kesamaan matriks namanya. Dia tidak sama karena dilihat dari ordonya saja sudah berbeda. Ya, itu bukan matriks, bukan kesamaan matriks. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Misal matriks A 3x, x plus y 5, dan B 3, 2, 6, 5. Tentukan nilai x dan y agar A sama dengan B. Nah, A sama dengan B. Kita cek dulu. A-nya ordo berapa? Baris 2, kolom 2. B-nya baris 2, kolom 2 juga kan? Nah, ini sudah sama. Nah, kita cek dulu itu sudah sama, berarti memenuhi syarat. Sekarang kita tulis 3x, x plus y 5. Sama dengan 3, 2, 6,
5. Tadi kalau kesamaan matriks itu semua elemen nilainya harus sama. Kita cek elemen A11 3 3 ya. A11 3 sama-sama 3 ya. Sekarang A baris 1 kolom kedua. Yang satu nilainya X, yang satu nilainya 2. Maka X-nya sama dengan 2. Maka di sini sudah otomatis 2. Ya, kalau kita tuliskan berarti si A di sini 3, 2. Sama di sini kita tutup dulu ya. Nah, kalau yang B kan sudah lengkap tuh. 3, 2, 6, 5. Ya. Maka si X plus Y A berapa di sini? A2 baris 2 kolom 1. X plus Y. X plus Y nilainya harus 6. Nah, ini kan samanya dengan yang ini. X plus Y nilainya harus 6. Sedangkan X-nya kita sudah punya 2 kan. Kita tinggal masukkan D. 2 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dikurang 2. Y sama dengan 4. Ya. Karena di sini X plus Y, maka X plus Y sama dengan X-nya 2, Y-nya 4. Sama dengan 6 deh. Sudah sama kan? Maka di sini berlaku 6. Gitu. Nah, sekarang di sini sudah 5, berarti sudah aman. 5 dengan 5. Sama deh, tuh dia. Ini kan jawabannya itu kesamaan matriks. Jadi semua elemennya harus sama nilainya. Kalau A11 3, maka si B11 juga harus 3. Jadi A11 akan sama nilainya dengan B11, yaitu 3. A12 baris 1 kolom kedua akan sama dengan B12, yaitu nilainya 2. A berapa ini? Baris 2 kolom 1 akan nilainya dengan B baris 2 kolom 1, yaitu 6. A22 baris 2 kolom 2 akan sama dengan B22, yaitu nilainya 5. Itu namanya kesamaan matriks. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.